Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa di 4K3 Universitas Balikpapan yang berbahagia. Ya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dimanapun saat ini berada. Ya, hari ini kita lanjutkan materi tentang ergonomi kognitif. Setelah pertemuan lalu kita sudah membahas ergonomi organisasi. Jadi ergonomi kognitif ini adalah cabang ergonomi yang berkaitan dengan proses mental manusia. Ya, termasuk di dalamnya itu ada persepsi, ingatan, dan reaksi ya sebagai akibat dari interaksi manusia. Ya, nanti kita bahas. Nah, kita review lagi ya. Ergonomi adalah suatu cabang ilmu yang memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia dalam rangka membuat sistem kerja yang EASNE ya, efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Nah, kognitif ini berasal dari kata kognisi ya. Dalam bahasa Latin disebut cognoscere, artinya untuk mengetahui, untuk mengkonsep ya atau untuk mengenali. Ya, jadi kognitif itu sendiri adalah proses mental ya, proses berpikir, kemampuan abstraksi manusia yang berhubungan dengan indera ya dan pengolahan informasi. Nah, ketika dihubungkan dengan ergonomi, maka ergonomi kognitif ini adalah cabang ergonomi yang berfokus pada proses mental, ya, kemampuan kognitif manusia yang mempengaruhi interaksi antara manusia dan elemen lain dalam sistem. Nah, kajian ilmu ergonomi kognitif dia mengenai kapabilitas serta batasan dari otak manusia dan sistem sensor saat melakukan aktivitas pemrosesan informasi. Ya, karena pengalaman ya, pembayangan, pemecahan masalah ya, mengingat, berpikir gitu itu semuanya istilah ya yang menjelaskan tahap-tahapan dari kognitif ya. Nah, manfaat ergonomi kognitif. Jadi ergonomi kognitif ini penting dengan alasan ya sebagai berikut ya. Satu, perkembangan teknologi sekarang mengandung kebutuhan pemrosesan informasi yang tinggi serta cara mengkomunikasikannya. Dua, manusia lebih banyak menggunakan proses otomatisasi. Tiga, teknologi berkembang menjadi lebih rumit sehingga diperlukan ilmu kognitif agar perkembangan teknologi dapat digunakan dengan baik oleh manusia. Nah, informasi dalam ergonomi kognitif, ya, proses penerimaan informasi ini sangat penting bagi interaksi manusia dengan lingkungannya. Input informasi diproses manusia melalui panca indera yang ada sehingga erat sekali hubungan pengendaraan dengan persepsi, sensasi, dan informasi maupun proses kognitif manusia lainnya. Penerimaan informasi berupa penginderaan merupakan pintu masuk utama dalam pemrosesan informasi serta proses kognitif yang terjadi pada manusia. Nah, tahapan penerimaan informasi ya, kognitif atau sistem pemrosesan informasi pada manusia dibedakan menjadi tahap yang berbeda, yaitu persepsi dari informasi yang diperoleh dari lingkungan, kemudian pemrosesan pusat atau pengubahan informasi, pemberian respon informasi ya. Karena ergonomi kognitif itu tadi ilmu yang memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia ya dari sistem kognitif itu untuk mendapatkan suatu sistem kerja yang terbaik ya. Nah, ini proses penerimaan, pengolahan, dan respon informasi manusia. Ya, kita lihat area dalam kognitif ergonomi ya berkumpul itu pada persepsi.
Ya, contohnya ini persepsi umum, perhatian atau kemampuan untuk fokus pada rangsangan tertentu. Ya. Jadi ada pola pengenalan, gitu ya. Jadi pola pengenalan itu kemampuan untuk menafsirkan informasi sensorik yang ambigu. Ya, kemudian objek pengenalan, ya, waktu sensasi, gitu kan, kesadaran dan estimasi berlalunya waktu. Nah, itu persepsi, ya. Kemudian dari persepsi ini membuat suatu working memory, ya, bisa memori konstruktif, emosi, ya, pengulangan, atau sumber pemantauan, ya. Nah, ini ada hubungan timbal balik, ya, dengan memori jangka panjang yang sudah dimiliki itu, ya, panahnya. Kemudian timbul respon seleksi atau pilihan-pilihan. Nah, di sini bisa terjadi pencitraan versus debat proposisi misalnya. Kemudian bisa juga terjadi pemilihan teori-teori, ya. Kemudian respon eksekusi. Nah, setelah pilihan konsep pembentukan, maka terjadi pengambilan keputusan. Ya, di sini muncul konsep berpikir logika, ya, serta penalaran formal, ya, dan alami, ya, atau pemecahan masalah. Dan ini berputar kembali tuh, ya. Jadi dia menjadi stimulus sebagai feedback. Jadi proses penerimaan, pengolahan dan respon informasi itu dia terus-menerus, gitu ya. Nah, stimulus itu kan akan ditangkap oleh organ sensori, ya, sebagai sensasi. Nah, sensasi itu berasal dari kata sense, artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Nah, indera penerima dapat dikelompokkan dalam 3 macam, ya, sesuai dengan sumber informasi. Ya, informasi dari luar diindera oleh ekstroreseptor, ya, misalnya telinga atau mata. Kemudian informasi dari dalam diindera oleh interoseptor, ya, misalnya sistem peredaran darah. Kemudian gerakan tubuh kita sendiri diindera oleh proprioseptor, ya, misalnya organ vestibular. Nah, sensasi itu berasal dari adanya stimuli, ya. Nah, apa saja yang menyentuh indera dari dalam maupun dari luar itu disebut stimuli. Ya. Jadi alat penerima itu segera mengubah stimuli ini menjadi energi syaraf, gitu ya, untuk disampaikan ke otak melalui proses transduksi, ya, bisa kita lihat. Nah, agar dapat diterima oleh indera, ya, stimuli ini harus cukup, gitu. Ya, batas intensitas stimuli disebut ambang mutlak, ya, absolute threshold. Ya, misalnya ini penglihatan, ya, faktor situasional, mata hanya dapat menangkap stimuli yang mempunyai panjang gelombang antara 380 sampai 780 nanometer. Nah, kemampuan visual seseorang itu dipengaruhi oleh ini. Ya, jadi ketajaman stereoskopik, jadi kemampuan untuk melihat kedalaman di lapangan seseorang tentang visi diaktifkan oleh dua mata, ya, diskriminasi warna, ya, kemampuan untuk membedakan warna, adaptasi, ya, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tingkat pencahayaan, adaptasi, ya, beradaptasi dari lingkungan terang ke gelap, kemudian light adaptasi, ini beradaptasi dari lingkungan yang gelap ke yang terang. Nah, kemudian pendengarannya jadi dipengaruhi oleh satu frekuensi, ya, hertz, gitu ya. Nah, jadi dia dipengaruhi hertznya ini sebagai pitch, ya. Kemudian intensity, ya, desibel, ini dianggap sebagai kenyaringan, ya. Pitch itu adalah rendahnya atau tingginya suara. Ya, kalau intensitas itu volume. Kemudian proses menyerap suara, ya, sensasi dirangsang oleh gelombang akustik, osilasi, tekanan udara, kemudian sebuah sumber yang menghasilkan suara sederhana menghasilkan nada murni yang dicirikan oleh dua atribut fisik.
Nah, intensitas suara ini diukur sebagai tekanan ya, misalnya N per meter persegi atau Pascal. Namun berbagai tekanan suara ini sangat besar ya, 0,00002 ya, Newton per meter persegi sampai 20 Newton per meter persegi. Dengan demikian, intensitas ini diubah menjadi skala logaritma, disebut tingkat tekanan suara ya, SPL, dengan satuannya desibel atau dB. Nah, intensitas suara ini diukur dari perspektif pendengar ya. Jadi hal ini bukan ukuran kekuatan sumber suara ya. Intensitas gelombang bunyi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber. Contoh ya, orang yang mendengarkan pembicaraan seseorang pada jarak 15 cm ya, 6 inci, mendengar tingkat intensitas kurang lebih 80 desibel. Sementara pendengar yang sama dia hanya mendengar 65 desibel saja pada jarak 100 cm ya, atau 40 in. Nah, ini beberapa tingkat intensitas suara ya. Ini salah satu contoh saja, ini bisa Anda lihat. Kemudian ini anatomi telinga. Ya, telinga luar, gendang telinga ini mengirimkan getaran mekanis suara ke telinga bagian tengah. Telinga tengah mentransmisikan dan menguatkan ya 20 kali getaran ke telinga bagian dalam. Telinga dalam mengkonversi getaran untuk impuls saraf yang dikirim ke otak. Nah, kemudian ini fisiologi kinerja pendengaran ya. Manusia dengan pendengaran normal dapat melihat frekuensi suara dalam kisaran perkiraan 20 Hz sampai 20.000 Hz ya, waktu muda. Dan frekuensi rendah ya, di bawah 300 Hz ini tidak mendengar, maupun frekuensi tinggi dalam kisaran 1000 Hz sampai 5000 Hz. Proses penuaan menurunkan persepsi frekuensi tinggi seiring dengan pertambahan usia. Ya, gangguan pendengaran akibat penuaan disebut presbikusis. Nah, tadi saya ada sebutkan tentang persepsi ya pada proses pengolahan dan respon informasi manusia. Nah, persepsi ini adalah tahap kognisi di mana manusia menjadi sadar akan sensasi yang disebabkan oleh rangsangan dan menafsirkannya dalam pengalaman dan pengetahuan. Ya, terdiri dari 2 langkah: deteksi, manusia menjadi sadar akan stimulus lain; pengakuan, manusia menafsirkan makna rangsangan dan mengidentifikasi dalam konteks pengalaman sebelumnya. Nah, persepsi ini ada yang top down, ada yang bottom up. Ya, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Tapi yang namanya persepsi atau motivasi atau keinginan ya, atau ada juga yang menyebutkan kepuasan ya, itu adalah faktor psikis. Ya, nanti hubungannya dengan beban kerja. Nah, Anda juga sudah mendapatkan materi faktor psikososial ya sebagai bahaya potensial di mata kuliah hygiene industri ya di semester 1 ya, saya hanya mengingatkan saja. Nah, untuk bottom up processing itu adalah stimulasi indera oleh sumber-sumber eksternal ya. Contohnya waktu mengendarai mobil ada klakson sehingga kita akan meresponnya. Nah, kalau top down processing ini adalah menginformasikan kegiatan pengolahan informasi persepsi yang didasarkan pada pengetahuan manusia, pengalaman, dan harapan. Contoh, jika lihat lampu merah di jalan pasti otomatis artinya berhenti karena kita mempunyai dasar pemikiran bahwa merah itu berhenti ya. Padahal tidak ada tulisan keterangannya ya kan. Nah, itulah proses pembentukan persepsi ya. Kalau bottom up vector analisis ini dia pemrosesan informasi ini dimulai dari rangsangan di mana informasi ditangkap oleh indera dan diproses menjadi informasi yang berguna sehingga akan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian ada juga unitization ya, familiar.
yaitu rangsang atau stimuli atau informasi yang bermacam-macam yang diterima berbagai macam indera secara bersama-sama dengan berdasarkan pengalaman masa lalu dari penerima informasi yang tercatat dalam long term memory, sehingga penerima rangsang akan lebih mengenal informasi yang didapatkan mudah untuk mengolahnya. Nah, kalau top down knowledge itu adalah pembentukan persepsi seseorang ya, di mana beranjak dari pengetahuan lama seseorang dalam long term memorinya yang diterima persepsi orang secara umum. Ya, contohnya nih, persepsi warna merah dalam lingkungan kerja itu menandakan adanya bahaya dan sesuatu yang tidak beres. Jika warna merah diganti warna lain untuk menunjukkan bahaya, maka akan menambah waktu belajar serta akan memperbesar risiko kecelakaan kerja, ya kan? Ya, kemudian ada yang dinamakan perhatian atau attention. Ya. Perhatian ini juga dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Nah, perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Ya. Perhatian terjadi bila kita mengkonsentrasi diri pada salah satu alat indera kita dan mengesampingkan masukan-masukan dari indera lainnya. Nah, faktor yang mempengaruhi perhatian adalah faktor-faktor biologis dan faktor-faktor sosio-psikologis, ya, faktor eksternal, gerakan, intensitas stimuli, kebaruan, ya, novelty atau dan perulangan. Kemudian ada faktor internal. Ya, yang dimaksud faktor internal adalah pada saat kita melihat apa yang ingin kita lihat, kita mendengar apa yang ingin kita dengar, ya. Nah, hal ini menunjukkan perhatian yang selektif, ya. Perbedaan perhatian ini timbul dari faktor-faktor internal yang ada pada diri kita. Nah, perhatian ini dipengaruhi 4 faktor, yaitu salience, ya, ciri khas, effort, ekspektasi, value. Ya, perhatian seseorang ini akan muncul bila informasi yang didapat ini mempunyai ciri khas tersendiri. Jika informasi itu tidak berarti seseorang, artinya tidak terdapat 4 faktor di atas, maka informasi itu akan diabaikan. Nah, ini jenis-jenis perhatian, ya, perhatian selektif, fokus perhatian, perhatian terbagi, perhatian yang diterima, ya. Kurangnya perhatian kadang-kadang disebabkan oleh kebosanan. Nah, ini juga bisa dihubungkan dengan materi fatigue kemarin, ya, bahwa tanda-tanda kelelahan itu diantaranya terjadi penurunan perhatian, ya, kemudian ada perlambatan dan hambatan persepsi, yang akhirnya menyebabkan menurunnya kewaspadaan dan bisa berakibat terjadinya kecelakaan. Nah, perhatian selektif ini mengacu pada situasi di mana seseorang perlu untuk memantau berbagai sumber informasi dengan tujuan untuk mengetahui penyimpangan atau peluang, melibatkan menyaring saluran informasi tertentu untuk fokus pada satu saluran yang dianggap penting. Ya, sekarang kita lihat contoh-contoh nih agar bisa Anda memahami, ya. Nah, contoh nih, pilot memeriksa alat pengukur, ya, mencari bacaan yang mungkin menjelaskan perilaku tak menentu pesawat. Nonton sepak bola, quarterback garis pertahanan tim lain untuk mengeksploitasi kelemahan. Ya. Mengacu pada situasi di mana seseorang harus mengatasi beberapa saluran input tetapi fokus hanya pada satu saluran untuk jangka waktu yang berkelanjutan. Nah, orang membayar perhatian pada satu stimulus dan tidak terganggu oleh orang lain, ya, noise. Ini contoh. Nah, bercakap-cakap dengan seorang teman di sebuah ruangan yang penuh dengan orang-orang yang juga berbicara, dan membaca buku di sebuah lobi bandara. Fighter pilot pesawat ini mendarat di geladak sebuah kapal induk selama laut kasar. Kemudian perhatian yang terbagi, ya, mengacu pada situasi di mana ada beberapa rangsangan, tapi beberapa tugas harus dilakukan bersama-sama. Contohnya, mengemudi mobil sambil berbicara di telepon, di ponsel dengan seseorang, melakukan pengembalian pajak penghasilan sambil menonton televisi,
layar monitor komputer digunakan untuk mengetik pekerjaan sekaligus untuk membalas chatting messenger. Nah, kalau perhatian yang diterima ini mengacu pada situasi di mana seseorang harus mengamati fluktuasi sinyal selama jangka waktu yang relatif lama dan penting untuk menghindari hilang sinyal, juga dikenal sebagai kewaspadaan. Contohnya, quality control mencari produk cacat yang bergerak sepanjang garis konveyor, radar operator pemantauan layar radar untuk pesawat yang masuk. Nah, kita juga sering mendapatkan insiden ya, atau bahkan sampai terjadi kecelakaan ya karena kurangnya perhatian dan kebosanan. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan nanti di tempat kerja ya. Kurangnya perhatian, tidak berkonsentrasi pada tugas biasanya disebabkan oleh kebosanan, keadaan yang letih dan gelisah karena kurangnya minat. Faktor yang menyebabkan terjadinya kebosanan pada pekerjaan, siklus kerja pendek, rendah persyaratan untuk gerakan tubuh, lingkungan hangat, kurangnya kontak dengan pekerja lain, rendah motivasi, rendah tingkat pencahayaan di tempat kerja. Oke, nah praktisnya adalah bila dihubungkan dengan ergonomi kognitif, pekerja itu dia akan berpikir terlebih dahulu untuk melakukan suatu pekerjaan, ya, dalam mengambil suatu keputusan untuk menerima pekerjaan atau beban kerja, ya. Jadi pekerja itu akan menimbang untung dan ruginya, ya. Begitu juga dengan perusahaan. Jadi di dalam memberi keputusan ya terhadap suatu pekerjaan itu melihat aspek lainnya, ya, seperti yang dipaparkan tadi ya, aspek-aspek tadi. Jadi berhati-hati dengan perhatian yang terbagi, kemudian perhatian yang diterima, kurangnya perhatian ya, yang kadang-kadang disebabkan oleh kebosanan. Nah, itu akan meruntuhkan semua tatanan yang sudah dibuat sedemikian rupa ya. Nah, ini materi terakhir ya untuk semester ini ya. Tapi ada tugas akhir ya. Jadi untuk nilai itu nanti saya akan memberi tugas ya, karena mau tidak mau ya itu harus ada nilainya gitu, karena tidak boleh kosong gitu. Jadi tugas Anda adalah buat berkelompok ya, masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang ya, satu kelompok terdiri dari 2 orang. Ada mahasiswa A dan ada mahasiswa B. Nah, mahasiswa A ini nanti berperan sebagai penyaji program ya, bisa sebagai safety officer ya, bisa juga sebagai manajer HSE misalnya ya, bisa juga sebagai supervisor ya. Jadi silahkan Anda sesuaikan. Kemudian mahasiswa B ini dia berperan sebagai pimpinan perusahaan ya, bisa sebagai manajer perusahaan ya, atau direktur keuangan gitu ya, bebas ya, tapi harus lebih tinggi jabatannya dari peran mahasiswa A ya, karena mahasiswa B ini adalah pengambil keputusan dalam perusahaan ya. Jadi ini adalah tugas role playing ya, yang dibuat dalam bentuk video ya. Jadi bisa dalam Anda buat dalam webinar Zoom 2 orang ya kan, itu unlimited itu waktunya dan direkam ya. Jadi webinar Zoom berdua kemudian direkam, kemudian diupload di channel YouTube ya, karena kalian harus physical distancing kan. Nah, silakan saja kalau ada software video lain ya, silakan gunakan, kemudian diupload di channel YouTube salah satu mahasiswa ya. Nah, karena ini role playing, jadi mahasiswa ini harus menjiwai peran masing-masing ya. Jadi walaupun tugas presentasi ini dibuat oleh berdua gitu, nah mahasiswa A ini harus menampilkan penampilan terbaik dari seorang ahli K3 ya, yang ingin melakukan perbaikan dari permasalahan perusahaannya. Dan mahasiswa B ya, mahasiswa B dia juga harus bisa bersikap layaknya seorang
pimpinan yang tidak mengetahui program K3 ya, dan berharap banyak nih manfaat gitu, yang efisien dalam pembiayaan gitu. Jadi silahkan nih nanti mahasiswa B dia bertanya bahkan mengkritisi program tersebut ya dalam video itu gitu ya. Bisa juga nanti dibuat drama ya, misalnya endingnya nanti program ini ditolak oleh pimpinan perusahaan ya, kemudian Anda buat nanti di penutup sebuah pesan penting nih kepada audiens gitu. Bagaimana sih seharusnya proposal Promkes yang baik gitu ya. Nah, untuk pemaparan itu dalam PowerPoint ya. Nanti akan saya buatkan contoh sebagai acuan gitu ya. Nah, tapi ini hanya sebagai acuan saja gitu kan. Nah, silahkan Anda nanti kembangkan lagi gitu. Jadi tidak terpaku pada draft yang saya berikan ya. Kemudian untuk durasi itu silahkan Anda sesuaikan ya, tapi tidak lebih dari 30 menit. Gitu. Nah, biasanya kan tugas ini Anda membuat program untuk pekerja. Tapi kali ini saya ajak Anda nih bagaimana meyakinkan program Anda itu memang dibutuhkan di perusahaan. Ya, jadi silahkan Anda ilustrasikan keadaan perusahaan Anda ya, atau imajinasikan nama perusahaannya ya, karena pimpinan perusahaan itu kan sama juga ya, pekerja di perusahaan, mereka juga kadang tidak mengetahui itu pentingnya K3 ya. K3 itu kan sering dianggap sebagai support ya, atau menghabiskan biaya saja ya, atau hanya sekedar mengikuti peraturan pemerintah saja. Nah, bedanya mereka lebih berkuasa gitu ya, menentukan suatu kebijakan perusahaan ya. Jadi ini adalah tantangan Anda bagaimana cara meyakinkan pimpinan perusahaan bahwa memang Anda dibutuhkan dalam perusahaan gitu ya. Jadi topik bebas ya. Nah, tugas di-upload di channel YouTube, kemudian link dan data mahasiswa diserahkan kepada ketua kelas sebelum jadwal UAS ya. Karena ini sebagai tugas akhir ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya untuk materi ergonomi kognitif ya. Terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian ya. Segera buat tugasnya ya, karena untuk mahasiswa yang nilainya kurang nanti akan ada tugas tambahan lagi. Jadi kerjakan dulu yang ini gitu ya. Biar nggak numpuk gitu. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.